Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita di pengantar fisika matematik di minggu ke-9 ya, pertemuan kedua. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat integral tentu. Kemudian kita akan gunakan sifat-sifat integral tentu tersebut untuk menghitung ya, atau dalam menghitung atau menaksir nilai integral tentu. Kenapa menaksir? Karena ada beberapa integral yang tidak dapat ditentukan nilainya secara langsung. Jadi kita bisa menaksir berdasarkan beberapa jenis contoh integral yang lainnya. Kemudian kita akan belajar tentang beberapa teorema nilai rata-rata pada integral. Dan ada sedikit pembahasan tentang integral numerik ya, yaitu menggunakan metode trapesium dan metode Simpson. Itu ya. Oke. Nah, ada beberapa sifat integral tentu yang sebenarnya kita hampir sama dengan proses penjumlahan sebenarnya. Nanti ada sifat-sifat penjumlahan selang. Jadi kita akan lihat bahwa kalau misalnya kita punya fungsi fx, kita harus lihat dulu ya fungsi fx ini. Apakah dia misalnya fungsinya sama di bawah, di atas x semua gitu, fungsi x a sampai b. Jadi kalau misalnya ini atau misalnya fungsinya adalah fungsi yang unik, misalnya adalah fungsi x gitu, misalnya nilai mutlak, misalnya seperti ini, mulai dari minus misalnya sampai plus gitu ya. Maka kita harus bisa lihat bahwa ada selang, misalnya dari minus 1 sampai 0 ini fungsi fx nya, ditambah nanti dengan daerah yang sini, misalnya adalah 0 sampai 1 fungsi fx. Jadi penjumlahan atau perbandingan, misalnya kita bandingkan misalnya integral fx dx gitu dengan integral gx dx, di mana integral gx dx ini sudah ketahuan nilainya, sedangkan integral fx dx belum. Apakah dia lebih kecil atau justru lebih besar atau sama dengan, gitu ya. Jadi perbandingkan. Nah, kemudian ada sifat keterbatasan. Jadi lihat batas-batasnya ya. Misalnya dia adalah sebuah fungsi yang terbatas pada ya ini hampir sama dengan selang ya, selang daerah atau daerah yang bisa kita kerjakan ya. Nah, sifat penjumlahan selang, misalnya bahwa kalau misalnya kita integralkan a sampai c untuk fx dx, maka batasnya bisa diubah menjadi a sampai b. Kita integralkan a sampai b dulu fx dx, baru setelah itu diintegralkan terhadap b sampai c fx dx. Jadi nanti kita akan dapatkan kedua dari dua integral ini jadi integral yang a sampai c. A sampai c itu ya ini adalah a sampai c. Maka kita bisa integralkan a sampai b dulu dari b sampai c. Nanti penjumlahannya adalah integral a sampai c fx dx. Oke, contoh misalnya adalah, coba perhatikan bahwa fungsi ini dia nilainya selalu positif, tapi fungsi x itu nilainya bisa negatif ya. Kenapa? Karena kan nilai mutlak x kan berapapun nilainya dia akan selalu positif. Sedangkan nilai x-nya sendiri karena dia ada daerah negatif, maka dia bisa negatif. Maka kalau yang x-nya kurang dari 0, maka nilai ini bisa nilainya negatif. Negatif kali positif. Sedangkan kalau misalnya x-nya lebih besar dari 0, maka ini nilainya selalu positif. Kenapa? Karena ini x positif, nilai mutlaknya juga positif. Sehingga kita harus buat selang untuk mengintegralkan fungsi seperti ini, yaitu selang di daerah negatif dan selang di daerah positif. Berarti yang negatif itu mulai dari minus 1 sampai 0. Nanti nilainya, perhatikan bahwa nilai mutlak ini nilainya selalu
positif, artinya pada daerah yang selang negatif, maka dia sebenarnya adalah fungsi gini, X kali minus X. Karena mutlak X itu adalah, kalau daerahnya negatif itu minus X. Jadi hasilnya adalah minus X kuadrat dx. Sedangkan karena di daerah positif, yaitu 0 sampai 2, maka fungsinya adalah X. Kali X, karena dia selangnya di daerah positif, nilainya adalah X sama dengan, karena dia nilainya selalu positif kan. Yang ini adalah selalu positif. Jadi X kuadrat dx. Ya. Kemudian kita integralkan, ini menjadi minus integral minus 1 sampai 0. Hasilnya ya, maaf, hasilnya aja ya. Minus X pangkat 3 per 3, batasnya adalah minus 1 sampai 0. Ditambah X pangkat 3 per 3, batasnya adalah 0 sampai 2. Masukin, hasilnya adalah 0 dikurangi minus 1 per 3, minus jadi plus ini minus 1 pangkat 3 jadi minus 1, kemudian ditambah yang ini 2, jadi masukin 2, jadi 2 pangkat 3 itu 8 per 8, kemudian per 3 dikurangi 0. Cara ini nggak ada, ini minus 3, minus 1 per 3 ditambah 8 per 3, jadi hasilnya adalah 7 per 3. Oke, gitu caranya ya. Jadi harus dilihat dulu fungsinya, daerah asal dari fungsinya. Jadi kita harus lihat gitu, apakah dia bentuknya seperti apa, terutama untuk yang fungsi-fungsi mutlak ya. Kalau fungsi yang lain mah ya tinggal, sebenarnya sih tinggal kita integralkan yang, tapi ada beberapa fungsi mutlak, kemudian juga fungsi tidak kontinu gitu ya, itu harus diperhatikan. Nah, sekarang sifat perbandingan. Ya, sifat perbandingan. Jika fx kurang dari atau sama dengan gx pada daerah A sampai B, ya, maka integral A sampai B fx dx itu akan nilainya kurang sama dengan integral A sampai B gx dx. Jadi coba kita lihat. Ini adalah fungsi G. Nilainya selalu lebih besar dari fungsi F. Oke, maka ketika kita integralkan fungsi F ini, yang ini ya, pada selang antara A sampai B, maka nilainya akan lebih kecil daripada fungsi integral fungsi G. Yang ini. Ya, karena warna merah itu hanya sebagian kecil daripada yang warna hijau ini ya. Artinya ada selang sedikit di daerah sini. Ya, sehingga nanti kita bisa menggunakan sifat perbandingan ini untuk menentukan besaran nilai fx. Jadi ya. Ya, dengan syarat fx misalnya kurang sama dengan dari gx. Kalau lebih besar, fx lebih besar dari gx, itu nggak bisa. Kenapa? Karena fx bisa aja lebih besar sangat jauh. Tapi kalau misalnya fx kurang dari gx, maka ini bisa. Dengan syarat juga integral ini dapat dihitung, integral gx-nya. A sampai B gx dx itu harus bisa dihitung. Baru kita akan bisa menentukan fx dx. Gitu. Ya. Nah, kemudian juga sifat keterbatasan. Misal, bahwa fx itu berada di antara selang M kecil dengan M besar. Ya, jadi jika fx lebih besar daripada M kecil dan tapi kurang dari M besar, maka nilai fx dx, integral fx dx itu akan lebih besar dari M kecil kali B kurangi A ini. Jadi ini kan tinggi, ini adalah lebar, panjang ya. Ini adalah lebarnya, lebar. Jadi luas yang warna hijau ini adalah
panjang, yang ini panjang kali lebar, gitu ya. Sedangkan yang ini, yang M besar kali B kurangi A, berarti ini adalah luas yang baru, yang kotak yang ini. Yang kotak yang ini. Sedangkan M kecil ini adalah yang kotak yang warna merah ini. Gitu. Dan fungsi fx di antara kotak yang hijau dan kotak yang merah, sehingga fungsi integral fx dx itu untuk daerah A sampai B itu lebih besar dari M kali B kurangi A, yaitu kotak merah, dan lebih kecil dari kotak hijau, yaitu M kali B minus A. Nah, itulah sifat keterbatasan. Ya. Jadi kita cari yang di bawahnya dan yang di atasnya gitu. Jadi nanti kita akan bisa tebak. Bisa jadi adalah nilai rata-ratanya gitu. Ya. Contoh misalnya. Integral ini fungsi fx-nya dulu. Fungsi fx itu di antara 1 dan akar 2 pada selang 0,1. Ya, pada selang 0,1. Berarti integralnya selangnya berapa ini? 1 kurangi 0 ya. Berarti ini adalah M kecil. M kecilnya itu adalah 1. B kurangi A-nya itu adalah sama dengan yang ini. Ini B, ini A. Berarti 1 kurangi 0 sama dengan 1. M besarnya adalah yang ini. Akar 2. Sehingga nanti selang integralnya adalah 1 kali 1. Ini adalah 1. Di 1 kurang sama dengan integral 0 sampai 1 akar 1 plus X kuadrat X pangkat 4 dx kurang dari akar 2 kali 1, yaitu akar 2. Kurang sama dengannya. Nah, kenapa dapat selang ini 1 sampai akar 2? Coba perhatikan. Sebenarnya sih masukin nolnya dulu. Masukin 0 ke sini. Berarti 0 itu adalah akar 1. Berarti pada saat 0 itu akar 1 atau 1. Sedangkan masukkan nilainya 1 ke sini. Jadi 1 tambah 1 pangkat 4. Jadi 2. Jadi akar 2. Berarti ini adalah nilai tertingginya, ini adalah nilai terendah dari fungsi fx ini. Gitu ya nilainya. Jadi nilainya mulai dari 1 kurang sama dengan integral 0 sampai 1 akar 1 tambah X pangkat 4 dx kurang dari sama dengan 2 akar 2. Akar 2 itu kira-kira akar 2 itu 1,44 ya. Jadi kurang sama dengan 1,44. Jadi nilai integral itu di antara itu. Oke. Nah, selain itu juga ada cara mudah untuk mengintegralkan dengan cara melihat apakah fungsinya fungsi genap atau fungsi ganjil atau fungsi periodik. Apa yang dimaksud fungsi genap? Itu dilihat dari grafiknya. Jadi kalau grafiknya seperti ini misalnya. Jadi misalnya fungsinya itu fungsi genap itu cara melihatnya sederhananya adalah pencerminan. Seakan-akan sumbu Y ini mencerminkan fungsi dari ruas yang negatif dan ruas yang kanan. Jadi kalau dicerminkan seakan-akan sama gitu. Itu adalah fungsi genap. Ya. Fungsi genap gitu. Karena ketika dicerminkan sama, misalnya ini adalah minus A, ini sampai A, maka ini bisa dibuat batas gini. Integral minus A sampai 0 fx dx gitu, ditambah 0 sampai A fx dx gitu ya. Coba perhatikan.
Nah, daerah yang sini, daerah yang diarsir warna merah ini, itu luasnya itu akan sama dengan daerah yang diarsir warna hijau. Sehingga apa? Sehingga nanti daerah ini hasilnya sama dengan daerah ini, ya tinggal kalikan saja, jadi 2 sama dengan 2 kali integral 0 sampai A fx dx. Ini. Jadi kalau fungsinya fungsi genap. Gitu. Nah, kalau fungsi ganjil seperti apa? Fungsi ganjil itu tidak dicerminkan, tapi dicerminkan atau boleh dicerminkan tapi 2 kali. Gitu. Fungsi ganjil itu misalnya fungsi seperti ini. Gitu. Ya. Misalnya dibatasi mulai dari sini. Jadi integralnya yang ini sampai ke titik sini. Misalnya di dalam minus A, ini adalah A. Coba perhatikan. Integral di atas sumbu X, ini itu selalu nilainya positif. Dan integral di bawah sumbu Y nilainya pasti negatif. Sedangkan kita tahu karena bentuknya sama, luas daerah di sini dengan luas daerah yang di daerah positif dengan daerah negatif, luasnya sama, tetapi beda tanda. Ya, seakan-akan nanti gini. Integral minus A sampai A fx dx ditambah integral minus A sampai 0. Kemudian 0 sampai A fx dx. Nah, nilai ini itu adalah minus dari 0 sampai A fx dx. Jadi ini tuh nilai negatif dari sini. Ditambah integral 0 sampai A fx dx. Karena dia sama nilainya, tapi tandanya beda, ini hasilnya akan saling meniadakan. Sehingga hasil akhirnya sama dengan 0. Syaratnya adalah fungsinya harus seperti ini. Contoh fungsi ganjil itu adalah x pangkat 3, x pangkat 5, x pangkat 7. Kalau yang genap, ya, atau x pangkat 1 misalnya. Kalau yang genap, x kuadrat, x pangkat 4, x pangkat 6, gitu, x pangkat 8, gitu. Itu fungsi genap. Gitu ya. Oke. Selain itu juga ada fungsi periodik. Fungsi periodik itu adalah fungsi sinus kosinus. Jadi misalnya adalah fungsi kosinus. Nah. Salah gambarnya. Nah, kira-kira ginilah ya. Nah, misalnya kita punya fungsi ini adalah titik A. Anggap ini adalah titik A. Kita integralkan sampai titik A tambah P di sini. Jadi kita mengintegralkan dari titik A sampai A tambah P. Ya, secara umum karena ini adalah fungsi periodik. Ya, fungsi periodik. Maka sebenarnya ketika kita geser-geser, ya, kita geser-geser dari A sampai A tambah A, mulai dari A sampai A tambah P. Ketika kita geser-geser, bentuknya harusnya sama. Luas permukaannya harusnya sama. Sehingga nanti ketika A, integral A sampai A tambah P untuk fx dx, maka itu sama aja dengan 0 sampai P. Jadi ini titik 0 misalnya sampai P. Gitu. Jadi dengan jarak selang batasnya tetap P. Gitu. Jadi nanti di sini P. Jadi digeser sampai A-nya menjadi 0 gitu. Itu tetap aja integralnya ya nilainya segitu juga. Syaratnya adalah fungsinya periodik. Fungsi sinus, kosinus gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi integralnya nanti 0 sampai P. Jadi integral A sampai A tambah P fx dx sama dengan integral 0 sampai P fx dx. Gitu.
Oke, sekarang kita kerjakan soal latihan ini ya. Oke, coba lihat syarat batas ini. Integral ini. Integral 0 sampai 2 mutlak x pangkat 3 minus 1 dx. Coba perhatikan bahwa fungsi ini ada daerah fungsi bagian dalam dari mutlaknya ya, bukan nilai fungsi mutlaknya, tapi bagian dalamnya saja. Bahwa mungkin nilainya negatif. Kenapa? Coba perhatikan integral. Ya, integral. Masukin ketika x-nya sama dengan 0. Ya, masukkan 0, jadi nantinya adalah minus 1. 0 pangkat 3, 0, kurangi 1 jadi minus 1. Berarti ada daerah yang negatif. Karena ada daerah yang negatif, maka kita harus cari batasnya. Ya, ketika fungsi ini nilainya 0. Ternyata batasnya adalah di 1. Jadi nanti integralnya menjadi integral 0 sampai 1 x pangkat 3 minus mutlak x pangkat 3 kurangi 1 dx ditambah integral 0 sampai 2 1 sampai 2 mutlak x pangkat 3 minus 1 dx. Nah, karena ini nilai mutlak, maka nilai ini kita ketahui kan batas 0 sampai 1 nilai bagian dalamnya sebelum kita mutlakan itu nilainya negatif. Sehingga nanti ketika kita ingin mengintegralkannya ya, ini menjadi integral 0 sampai 1 negatif dari x pangkat 3 minus 1 dx ditambah 1 sampai 2. Nah, karena yang 1 sampai 2 itu nilai x pangkat 3 kurangi 1-nya positif, ini menjadi tetap x pangkat 3 minus 1 dx. Kemudian kita integralkan, ini menjadi 0 sampai 1, 1 minus x pangkat 3 dx tambah 1 sampai 2, integral 1 sampai 2 x pangkat 3 minus 1 dx. Kita integralkan menjadi kita integralkan berarti dia menjadi x dikurangi x pangkat 4 per 4. Syarat batasnya adalah 0 sampai 1 ditambah ini adalah x pangkat 4 per 4 kurangi x. Syarat batasnya adalah 1 sampai 2. Masukkan syarat batasnya, ini menjadi sama dengan 1. Masukin 0. 1 dulu ya. 1 dikurangi 1/4. Dikurangi 0. Oke, ini ditambah. Masukkan 2. 2 pangkat 4 per 4 dikurangi 2. Kemudian dikurangi 1/4 dikurangi 1. Jadi nilainya adalah 3/4 ditambah 4 kurangi 2 jadi 2. 4. Ini 2 pangkat 2 berarti ya. Kurangi 2 jadi hasilnya 2. Ditambah 2 minus 1/4 ditambah 1 sama dengan 3 kurangi 2/4 atau 2 1/2. Ini hasilnya berarti sama dengan 2 1/2 atau 5/4. Berapa? 5/2 bukan 2,5 berarti 5/2. Oke, itu nilainya. Coba dihitung ulang ya, bisa takut salah. Untuk nomor 2. Oke, untuk nomor 2 coba lihat fungsinya. Grafiknya ya, lihat grafiknya. Masukkan nilai minus 1. Kalau minus 1
akar 1 kurangi minus 1 pangkat 4 hasilnya 0. Kemudian masukkan 1. Akar 1 kurangi akar 1 kurangi 1 pangkat 4 hasilnya 0 di sini. Berarti minus 1 nilainya 0, minus plus 1 juga nilainya 0. Kemudian masukkan 0, coba paling mudah. 0. Akar 1 kurangi 0 pangkat 4 berarti nilainya 1 di sini. Kira-kira fungsinya seperti ini. Dan ini kita lihat dia berdasarkan definisi dia adalah fungsi genap. Artinya nanti batas integralnya ini bisa menjadi minus 1 sampai 1 fx akar 1 minus x pangkat 4 dx ditambah minus 1 sampai 0 ditambah 0 sampai 1 akar 1 minus x pangkat 4 dx. Dan kita ketahui luas daerah ini sama dengan luas daerah yang kedua. Sehingga nanti kita bisa buat integralnya itu menjadi sama dengan 2 kali integral 0 sampai 1 integral 1 minus x pangkat 4 dx. Berapa nilainya? Nah, itu pertanyaan. Ya. Ini bisa diselesaikan gimana caranya? Coba cari fungsi substitusi misalnya gitu. Ya, kita cari menggunakan fungsi substitusi misalnya. Atau apa sebelumnya tuh? Karena keterbatasan nilai, misalnya batas-batas nilai. Ya. Dan kita tahu kan di sini nilai ini tuh mulai nilai ini tuh kalau 0 sampai 1 tuh nilainya kira-kira akan mulai dari 0 sampai 1 ya gitu. Tapi karena 2 kalinya itu bisa dicari. Oke. Nah, nomor 3 gimana? Nomor 3 itu dia dengan cara perbandingan. Perbandingannya adalah dengan integral sinus x integral 0 sampai pi kuadrat per 4 sin x dx gitu. Oh, ini bukan pi per 4, berarti pi per 2 aja. Itu ya. Nah, kalau nomor 4, gimana kalau nomor 4? Nomor 4 itu coba perhatikan bahwa ini kan kita udah tahu nilainya fungsi genap. Dan ini juga adalah fungsi genap. Tetapi coba perhatikan ada fungsi x di sini. Dan nilainya itu bergantung nilai x. Dan ini bukan fungsi genap, ini adalah fungsi ganjil. Sehingga ini fungsi ganjil. Karena fungsi ganjil ya sudah jelas dia akan nilainya sama dengan 0 dengan melihat syarat batasnya. Syarat batasnya kan adalah minus 1 sampai 0 x akar dari 1 minus x pangkat 4 dx ditambah 0 sampai 1 x akar 1 minus x pangkat 4 dx. Ini ada nilainya, ini ada nilainya, tapi nilai ini adalah fungsi ganjil. Sehingga karena fungsi ganjil hasilnya dia akan sama dengan 0. Oke, gitu ya. Nah, kalau yang ini adalah fungsi periodik. Coba lihat batasnya. Ini adalah A. A-nya sama dengan 100 pi. A tambah P itu sama dengan 101 pi. Jadi A-nya 100 pi ditambah P. Berarti P-nya adalah berapa? Hanya pi nilainya. Berarti integral ini bisa kita ganti jadi 0 sampai V untuk sinus 2x dx. Nah, tinggal kita cari aja nilai ini berapa. Oke, sip.
Nah, selain itu, kalau kita sudah tahu nilai, misal nilai ada istilahnya nilai, kan kita udah membuat perbandingan ya, misalnya dia bahwa f-nya itu di nilainya sama dengan m kali b kurangi a, paling bawahnya adalah m b sampai a, terus bagian atasnya adalah m besar kali b minus a. Jadi nilai fungsi ft-nya itu berada di antara m besar kali b minus a dan di antara m kecil lebih besar dari m kecil kali b minus a. Nah, selain itu juga ada cara lain, yaitu ada syarat nilai rata-rata, teorema nilai rata-rata. Jadi nilai FC, nilai rata-rata FC, F di sini, ya, itu adalah integral dari A FT, ya, FT dt mulai dari A sampai B. Jadi kita integralkan dulu nilai FC-nya. Kita dapat luas permukaan dibagi selangnya, maka kita akan dapatkan tinggi dari FC-nya atau fungsi di sini. Atau misalnya ketika kita ingin mencari integral A sampai B untuk FC dt, yaitu sama dengan FC kali B minus A, di mana C ini adalah nilai rata-ratanya. Jadi integral A sampai B FC dt itu yaitu sama dengan FC pada saat C dikali B minus A. Contoh misalnya fx sama dengan x kuadrat, x-nya mulai dari 0 sampai 1. Ya, coba kita cari tahu. Ternyata integral 0 sampai 1 x kuadrat dx itu sama dengan sepertiga. Ya, maka ternyata nilai rata-rata integral f pada daerah 0 sampai 1 adalah sepertiga. Sebenarnya adalah 1/3 dibagi 1. Jadi nilainya sepertiga. Kenapa 1 itu dapat dari mana? Ini sebenarnya adalah 1 kurangi 0. Ini nih dari sini. Nilai ini dikurangi 1 kurangi 0. Nilai 1/3 dibagi 1 kurangi 0. Kan syarat batasnya. Batasnya mulai dari 0 sampai 1. Nah, coba lihat. Tentukan nilai rata-rata integral dari fx sama dengan 4x pangkat 3. Selangnya adalah 1 sampai 5. Berarti integral 1 sampai 5 4x pangkat 3 dx itu sama dengan, coba integralkan ini menjadi 4x pangkat 4 per 4, coret-coret, batasnya adalah 1 sampai 5. Sama dengan x pangkat 4, 5 pangkat 4 dikurangi 1 pangkat 4 sama dengan 25 kali 25, 625 kurangi 1, 624. Nah, itu baru integralnya. Nilai rata-rata integralnya FC-nya sama dengan 624 dibagi 5 kurangi 1. 624 dibagi 4. Nah, berapa itu? Ini 6, ini 140, 156 ya? Bener nggak? Oh iya bener kayaknya. Oke, kemudian yang ini nomor 2. Integral 0 sampai pi kali sinus x dx. Ini sebenarnya bisa disederhanakan karena pi ini adalah konstanta, ini jadi pi integral 0 sampai pi sinus x dx. Nah, coba perhatikan fungsi sinus. Tuh. Ya.
Jangan dulu deh. 0 sampai pi berarti. Masih ada nilainya ya. Masih ada nilainya. Berarti nilainya sama dengan pi kali, ini integral sinus itu jadi cos. Cos x 0 sampai pi. Fungsi cos itu adalah gini ya. Cos pi kali cos v itu adalah minus 1 ya, minus 1 di sini 1, berarti minus 1 kurangi 1 jadi minus 2v. Oke, berarti FC nya itu, lah kok negatif ya, fungsi maaf integral sinus itu adalah minus cos, minus cos jadi plus, ini jadi plus, jadi plus juga 2pi. Berarti FC itu sama dengan 2v per v. Loh kok oh iya, ini karena ada tanda ini. 2v per v ini sama dengan 2, berarti nilainya rata-ratanya adalah 2. Oke, rata-rata FC nya adalah 2. Oke, sip. Nah, untuk menentukan misalnya adalah integral sinus x kuadrat dx atau integral akar 1 minus x pangkat 4 dx atau adalah integral sinus x per x dx. Nah, ini sebenarnya dapat menggunakan penjumlahan Riemann, di mana integral fx dx itu akan diibaratkan sebagai penjumlahan dari mulai dari S sama dengan 1 sampai ke M, misalnya fxi delta x i gitu. Jadi berdasarkan selangnya. Tuh. Ya, jadi berdasarkan selangnya. Dan metode ini kita sebut sebagai pengintegralan numerik atau integral Riemann. Atau penjumlahan Riemann. Oke ya, silahkan pelajari sendiri bagian integral Riemann. Sebenarnya tujuannya ini ibaratnya adalah fungsi fx mulai dari A sampai B. Jadi kita apa istilahnya, potong-potong bagiannya, di mana setiap potongannya itu sebanding dengan delta x. Dan jadi delta x itu adalah lebar, sedangkan fxi itu adalah tinggi. Jadi tinggi kali lebar delta xi itu adalah luas pada satu bagian. Kemudian digabungkan dengan bagian yang lain, sehingga dia akan membentuk penjumlahan Riemann. Gitu. Ya. Nah, untuk detailnya silakan baca sendiri. Oke. Ini adalah beberapa contohnya. Ya. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, juga semoga kita sehat selalu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.